Halo teman-teman santuy, kita balik lagi ke bagian ke-9 dari rekap Tapak Sakti 9 Benua. Bagian ini dibuka dengan adegan Pick-in yang pamit untuk meninggalkan Shehua. Hati Baja melarang 9 benua untuk ikut dengan dirinya dan Pick-in karena merasa marah pada 9 benua dan Shehua. Ofeng lalu menasihati Ciknyao agar kembali ke Wisma Naga Langit untuk belajar menjadi tabib. Sepeninggal Hati Baja sambil merawat Shehua, 9 benua mengatakan bahwa Ofeng kini bersedia mengobati Shehua. 我只是求你跟姐都别再不理我。脸上的毒，但是也得靠你的意志。还有， 9 benua lalu diminta Ofeng untuk mengajari Ciknyao ilmu tapak sakti sebagai balas budi dari niat Ofeng mengobati Shehua. 还说什么英雄大会？ Kuchinhao yang tengah berseteru tentang arti versi kebenaran dengan para tetua Shaolin. 我一念成龙蛇，一念成菩萨。但我想成魔。 Akhirnya duel pecah di mana Kuchinhao berhadapan dengan formasi lohan milik Shaolin yang terkenal dalam pertahanan. 一局怎么样？要是我能破了你那罗汉阵， Dalam sekali serangan saja seluruh murid elit Shaolin terluka. Dan dalam 2 kali serangan, ketua Shaolin tumbang oleh Kuchinhao dan papan nama Shaolin pun tercopot dari tempatnya. 武学以刚劲见称，这次以力还力。 活动山河。 Di Partai Neraka, para biksu Shaolin dipaksa Kuchinhao untuk bersama dengan para wanita penghibur sambil ia menikmati masakan daging anjing masakan tetua Shaolin dan menyuruhnya makan daging anjing tersebut atau murid termuda Shaolin akan dibunuhnya. 别急啊，明天再杀几只狗啊，让它多煮几锅。只要剩下一口，我就要杀一个小和尚。 Dalam rapat akbar yang diadakan Pick-in, Ciknyao bertemu dengan Guru Liu yang marah karena tak mendapat tempat di penginapan. 我们是受邀而来，你们这样待客。 Ciknyao lalu memberikan kamarnya pada Guru Liu diiringi tatapan ramah Kanti pada Ciknyao. 我很想知道大师兄的近况，改天再请你告知一二。先失陪了。 Keesokan harinya, 9 benua mulai mengajari Ciknyao ilmu tapak sakti. Dalam latih tanding dengan mudah 9 benua dikalahkan Ciknyao yang berlatih sejak kecil. 怎么样？没事吧？没事，静好，你好厉害啊！这如来神掌，你学得比我快。 Bahkan Ciknyao dapat menguasai tapak sakti tingkat kelima yang mana 9 benua sendiri tidak dapat memahami jurus tersebut. 须知道，力以柔而刚。 Dengan hati mantap, Guru Utara bersama Xiaoyi datang ke Shaolin mencari Kuchinhao di halaman kuil. 既然 你祖师有叫你对我这么无礼吗？ Mereka menyaksikan para biksu yang diperlakukan semena-mena oleh anak buah Tiansat. Guru Utara mengatakan kepada Kuchinhao, Xiaoyi lah yang kini menjadi ketua perguruan Pulau Utara Selatan sembari mengatakan ia akan memberitahu Kuchinhao siapa yang membunuh istri dan anak Kuchinhao bila Kuchinhao bersedia mundur dari kuil Shaolin. 要把你一家3口赶尽杀绝的。 Guru Utara mengatakan bahwa Wuse, ketua Emeila yang merencanakan penyerangan terhadap Kuchinhao. Wuse lah yang menyebarkan informasi bahwa Kuchinhao memiliki ilmu tapak sakti dan Wuse jugalah yang mengirim orang untuk menghabisi istri dan anak Kuchinhao. Namun sayangnya kini Wuse tidak diketahui lagi keberadaannya. Guru Utara menjamin semua perkataannya ini dengan nasib perguruan Pulau Utara Selatan di tangannya Kuchinhao. Tapi Guru Utara juga menyalahkan Kuchinhao yang serakah ingin menguasai tapak sakti hingga membuat semua pendekar iri kepadanya. Kuchinhao yang merasa niatnya disalahpahami dan diperalat Wuse agar menghancurkan partai-partai Wulin menjadi marah dan menghancurkan patung Buddha. Beberapa hari kemudian Guru Utara mencoba menasihati Kuchinhao yang hatinya masih terbungkus amarah dan dendam. Tetapi niatnya itu tidak berhasil. 静气的跟你谈话，你不能有点胸襟。 Kembali ke Shehua dengan ilmu pengobatannya, Ofeng berhasil memulihkan wajah Shehua seperti sedia kala. Di penginapan, Hati Baja mengantarkan makanan untuk Guru Liu dan Kanti.
Sifat Guru Liu nampak mulai berubah. Ia berambisi untuk menjadikan Biru Liu menjadi perguruan besar karena selalu merasa tidak dihargai. 真是小觑了你爹，以为你爹这辈子只能当个镖师吗？ Keesokan paginya, Kanti yang berdandan cantik diganggu oleh sekelompok pendekar tak diundang yang mengacau di sekitaran penginapan. Qingyao dan Hati Baja yang muncul di sana menghajar para begundal tersebut kemudian membebaskan Kanti. Malam harinya di penginapan, Pikin mengatakan pada Hati Baja yang berniat menyerahkan jabatan ketua Wisma Yanxia pada Qingyao agar tidak terlalu akrab dalam berhubungan dengan Qingyao demi menjaga isu-isu yang tidak sedap. Tak jauh dari sana, Qingyao yang marah karena kembali dihina oleh sekelompok pendekar tersebut memberikan pelajaran dengan jurus tapak saktinya. Rapat perkumpulan pendekar dimulai dan Hati Baja mengumumkan ia mencalonkan Qingyao sebagai ketua Wulin. Tak dinyana, firasat Pikin benar adanya karena kedua kakak seperguruan Hati Baja malah mencurigai Hati Baja menaruh hati pada Qingyao. Beberapa pendekar kemudian menjajal kemampuan Qingyao dan mereka semua dikalahkan. Tiba-tiba Guru Liu maju ke depan dan mengatakan bahwa Qingyao yang telah ditundukkan Hu Jinhao sama sekali tidak pantas menjadi ketua Wulin. Keduanya lalu beradu kemampuan. Di sini nampak tapak sakti tingkat pertama Qingyao dengan mudah dikalahkan oleh jurus tendangan Guru Liu. Pikin yang melihat duel ini menaruh curiga pada Guru Liu bahwa ia telah mencuri isi dari kotak buku kosong yang dulu seharusnya diantar 9 benua untuk kucing di Wisma Yanxia lalu menyalakan 9 benua. Guru Liu secara tiba-tiba mengancam balik Pikin agar mau bertarung tanpa perlu bersilat lidah. Namun semua pendekar yang ada di sana hanya dapat berdiri mematung mengetahui kehebatan ilmu tendangan nirwana yang hanya dapat ditandingi oleh ilmu tapak sakti. Malam harinya, Hati Baja dan Qingyao berbincang mengeluhkan Guru Liu yang tak ingin menyerang Hu Jinhao dan partai nerakanya, walau Guru Liu telah menjadi ketua Wulin. Di luar, Xue Hua dan 9 benua yang kembali ke Wisma Yanxia dan mengetahui bahwa Hati Baja tidak lagi menjadi ketua Wulin dan Wisma Yanxia. Sikap Hati Baja nampak juga menjadi dingin kepada Xue Hua adiknya dan ia menolak berhubungan dekat dengan 9 benua. Beberapa hari kemudian, Guru Liu yang tak ingin mencampuri urusan Hu Jinhao memfokuskan para pendekar untuk menggalang dana. 9 benua yang muncul di sana malah menegur mantan gurunya ini hingga ia diberikan pelajaran oleh Lu Qingyan di depan umum. Keesokan harinya, Hati Baja mengeluh pada Qingyao bahwa ia telah jenuh pada 9 benua karena merasakan 9 benua bukanlah tipe pria yang memiliki impian. Namun Qingyao mengingatkan Hati Baja akan sulitnya perjalanan cinta mereka berdua dahulu. 9 benua yang memang tak memiliki wewenang dan kepentingan dalam Wulin memergoki Qingyao dan Hati Baja dalam ruangan kamar sedang mengurusi masalah Wulin dan menjadi kecewa. Ditambah lagi, Qingyan hendak membangun wisma baru bagi dirinya sendiri di atas tanah milik Wisma Yanxia ditegur oleh Paman Lan. Insiden antara Wisma Yanxia dan Qingyan pun terjadi hingga Hati Baja terpaksa berlutut meminta maaf pada Qingyan yang hendak membunuh Paman Lan yang keras kepala. Malamnya Xue Hua meminta maaf pada Hati Baja, namun Hati Baja mengatakan bahwa ia tidak lagi mencintai 9 benua karena ia merasa sifat mereka sangatlah bertentangan. Hati Baja adalah ketua wisma terkaya di Wulin, sedangkan 9 benua adalah pria tanpa ambisi. Xue Hua yang diusir Hati Baja menjadi salah paham dan mengadu pada Pikin agar memaafkan kesalahan dirinya pada Hati Baja. Tapi Hati Baja malah muncul dan menyuruh agar Xue Hua pergi saja meninggalkan Wisma Yanxia dengan 9 benua. Pikin tidak berhasil menasihati Hati Baja karena Hati Baja mengakui bahwa kini hatinya telah berpindah ke Qingyao. Dan perkataan ini didengar oleh 9 benua yang terbelalak seolah tidak percaya. Kanti tidak berhasil membujuk pada ayahnya agar sifat ayahnya ini tidak berubah menjadi terlalu berambisi.
Xie yang terus-menerus menangis meminta maaf pada 9 benua agar merayu kembali hati kakaknya diacuhkan oleh 9 benua yang telah putus asa merasa tidak mampu bersaing dengan Qingyao. Pikin yang mencoba menasihati hati baja agar kembali pada 9 benua juga mendapatkan perlakuan yang sama dari putrinya tersebut. Xie yang manja malah mendatangi dan memaki Qingyao yang tidak tahu menahu perasaan hati baja pada dirinya. Xie menyuruh Qingyao agar segera melamar dirinya karena cinta hati baja adalah milik 9 benua, bukan milik Qingyao. Qingyan malah memarahi dan menampar Kanti karena ia berniat mewarisi semua perjuangannya ini pada putri semata wayangnya. Sekian dulu rekap pada bagian ini teman-teman santuy sekalian. Berjumpa lagi ya di rekap bagian ke-10-nya. Bye-bye.